Bab 98. Menggunakan Might to Pressure People. Pada saat itu, mata Chen Hui dan banyak prajurit serta petugas lainnya menyala. Itu karena orang yang berdiri di tengah jalan dan menghalangi mereka adalah wanita yang anggun dan cantik. Dia sangat cantik, begitu indah sehingga dengan pandangan sekilas, hati seseorang tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat. Kulit putih itu, wajah manis, cantik, dan sosok yang pantas dibanggakan. Itu hanya seorang wanita cantik yang didambakan semua pria. Namun, meskipun dia cukup cantik, aura yang dipancarkan dari tubuhnya tidak sederhana. Terutama hanya dengan berdiri di sana sendirian, di depan 1000 tentara pria, sudah menunjukkan keberanian dan wawasannya, dan itu juga menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat baik. Wanita ini, aku ingin tahu siapa namamu? Apa urusan kamu dengan kami dengan menunggu di sini? Petik 2. Bagaimanapun, Chen Hui adalah penguasa sebuah kota. Dengan pengalamannya, dia merasa bahwa wanita cantik di depannya tidak akan punya niat baik. Jadi, dia langsung bertanya. Aku Su Rou, seorang tetua dari pelataran dalam sekolah Azure Dragon. Dengan menunggu di sini, aku punya sesuatu yang aku butuhkan bantuan kamu. Su Rou tersenyum menawan. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dengan usiamu, kamu menjadi seorang tetua dari sekolah Azure Dragon. Aku sangat mengagumi kamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, tidak ada salahnya berbicara dalam pikiran kamu. Chen Hui tersenyum dan menjawab. Aku tahu kamu dalam perjalanan ini karena tambang besi hitam di kota Gunung Miring. Namun, tambang besi hitam di kota Gunung Miring ditemukan oleh keluarga Chu dan mereka juga bertanggung jawab untuk itu sekarang. Sedangkan aku memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Chu itu. Jadi aku harap kamu bisa memberiku wajah dan tidak terlibat dengan tambang besi hitam. Su Rou juga tersenyum ketika dia menjawab dan nadanya juga cukup sopan demikian juga. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chen Hui tidak berubah dan dia tenang secara tidak normal. Dia dengan tergesa-gesa tersenyum, Nona Su Rou, kamu salah. Karena daerah pegunungan ini berada dalam yurisdiksi aku, orang-orang di dalam wilayah pegunungan dikelola oleh aku. Hal-hal di daerah pegunungan juga dikelola oleh aku. Petik 2. Selain tambang besi hitam menjadi kekayaan besar dan aku tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya, kami benar-benar orang asing sehingga aku tidak perlu memberimu wajah apapun. Ini adalah masalah kota emas ungu aku. Belum lagi kamu, bahkan jika kepala sekolah Azure Dragon datang, dia tidak punya hak untuk ikut campur. Petik 2. Nada yang kamu miliki di sana. Kamu mengatakan bahwa sekolah Azure Dragon aku tidak berhak mengganggu kota emas ungu kamu, maka aku, Su Rou, akan ikut campur hari ini. Aku sangat ingin melihat bagaimana ada di antara kamu yang akan lewat di sini tanpa izin aku. Petik 2. Tiba-tiba, jari-jari Su Rou mengulurkan tangan dan menunjuk ke jalan di depannya. Energi tak berbentuk meledak dan sebuah lubang yang dalam ditusukkan di jalan. Gemuruh. Su Rou melambaikan tangan dan debu terbang kemana-mana. Sebuah retakan yang dalam muncul dan mulai membelah jalan. Gadis yang arogan. Aku sebenarnya ingin melihat bagaimana kamu akan memblokir kami. Petik 2. Melihat tindakan Su Rou, para prajurit dan petugas kota emas ungu sangat marah. Mendesak kuda-kuda itu ke depan, mereka mengeluarkan lapisan kekuatan origin saat mereka dengan agresif bergegas menuju Su Rou. Gemuruh-gemuruh. Dengan kuda yang berlari kencang, kekuatan origin tetap ada, dan di bawah injakan kaki besi dan kekuatan origin.
Tanah di bawah kaki mereka membuat suara gemuruh yang menusuk mata dan mulai bergetar keras. Kekuatan yang mereka tampilkan benar-benar menakutkan. Saat menghadapi pergerakan pasukan kota emas ungu, wajah Surou tidak berubah. Dia hanya tersenyum ketika dia melihat segalanya. Hanya ketika tentara akan melangkah melewati batas yang diciptakan oleh celah-celah itu, wajah Surou sedikit berubah. Congsam seputih salju menari dengan gila dan di dalam tubuhnya yang halus, lapisan gas dipancarkan dan terlihat oleh mata telanjang. Gas itu sangat kuat karena mereka menelan perwira dan prajurit ranah asal. Mereka semua menjadi berantakan ketika mereka dengan paksa diterbangkan kembali. Ranah yang mendalam. Pada saat itu, mata Chen Hui berbinar karena dia sudah merasa bahwa aura yang dikeluarkan Surou bukanlah kekuatan origin. Itu kekuatan yang luar biasa. Wanita muda dan cantik di depannya ada di alam mendalam. Wilayah mendalam. Meskipun hanya ada untaian jarak antara dia dan alam mendalam, kekuatan yang mereka miliki adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jika kekuatan Surou cukup kuat, bahkan jika seluruh 1000 tentara pria mereka menyerang pada saat yang sama, mereka bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Itulah kekuatan dari ranah mendalam. Pernah ada seseorang yang berada di puncak alam mendalam dan orang itu memusnahkan seluruh sekolah kelas 2 saja. Untuk mengetahui bahwa tidak hanya sekolah kelas 2 yang memiliki beberapa ratus ribu murid, mereka juga memiliki ahli ranah mendalam yang mengawasi sekolah. Namun, di depan orang itu, mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan. Jadi, setelah Chen Hui menemukan bahwa Surou adalah seorang ahli dari dunia mendalam, sedikit kekhawatiran akhirnya muncul dari wajahnya yang tenang saat ia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah berpikir kamu akan menjadi mengesankan ini. Kamu memang bisa memblokir kami karena kamu berada di dunia mendalam. Petik 2. Namun, sebagai tetua sekolah, kamu harus tahu aturan sekolah. Jika kamu memblokir jalan kita seperti ini, apakah kamu tidak takut bahwa sekolah Azure Dragon akan memiliki masalah di masa depan? Petik 2. Kesulitan. Apakah kamu tidak menempatkan sekolah Azure Dragon di mata kamu? Apakah kamu tidak menempatkan aku di mata kamu? Meskipun di 9 provinsi, ada aturan umum sekolah yang melarang gangguan pada kota, itu tidak berarti bahwa sekolah Azure Dragon-ku takut padamu. Petik 2. Aku dengan sopan meminta kamu untuk membantu sebelumnya. Tetapi kamu tidak hanya tidak mengakui niat baikku, kamu bahkan menggunakan statusmu untuk mengancamku. Tidak apa-apa, aku mengubah keputusan aku sekarang. Aku tidak meminta bantuan kamu, aku memerintahkan kamu. Surou perlahan berjalan melewati batas yang dibuat oleh celah dan berjalan menuju Chen Hui. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu berani menyakitiku, kamu akan menimbulkan bencana bagi sekolah Azure Dragon. Kamu tidak dapat menerima kesalahan itu? Saat itu, Chen Hui benar-benar panik. Dia tidak percaya diri saat menghadapi seseorang di ranah mendalam. Apakah kamu pikir kamu bisa disalahkan karena berbicara kepadaku seperti itu? Senyum Surou menjadi dingin. Apa maksud kamu? Merasakan atmosfer Surou yang kuat dan tangguh, Chen Hui mendesak kuda itu bahwa ia berada di belakang. Dia secara tidak sadar merasa bahwa itu bukan situasi yang baik. Keindahan di depannya tidak sesederhana seperti yang terlihat atau dia tidak akan mengatakan kata-kata itu. Aku ingin mengatakan bahwa kamu jauh dari memenuhi syarat untuk dapat mendiskusikan status atau posisi dengan aku. Pergelangan tangan Surou berbalik dan lencana memerintah muncul. Setelah melihat lencana memerintah itu,
Ekspresi Chen Hui dan semua petugas di belakangnya sangat berubah. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka. Wus! Tiba-tiba, Chen Hui melompat dari kuda yang dia naiki dan berlutut dengan sebuah puff di depan Su Rou. Dengan nada cemas yang tak tertandingi, dia memohon. Aku tidak tahu bahwa wanita kedua akan datang ke sini. Aku sebelumnya tersinggung, jadi tolong beri hukuman yang sesuai. Petik 2. Pada saat itu, apakah itu perwira di atas kuda atau tentara di belakang? Mereka semua berlutut dan memohon pengampunan sambil mengakui kesalahan mereka terhadap Su Rou. Lencana Komando Su Rou juga datang dari kota dan kota itu adalah kota kelas 1. Mengenai identitas Su Rou, dia adalah salah satu dari 2 putri penguasa kota Vermilion. Tetapi itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah bahwa kota emas ungu secara kebetulan dikelola oleh kota burung Vermilion dan Su Rou adalah atasan langsung Chen Hui. Bab 99 Hadiah dan Hukuman. Di dalam tempat pelatihan seni bela diri di kota Gunung Miring. Itu benar-benar sunyi dan ketegangan naik ke ekstrim. Semua orang bisa melihat debu beterbangan di udara dari jauh. Mereka bisa mendengar deru kuda perang. Tentara kota emas ungu telah tiba. Cepat, ikuti aku untuk menyambut tuan kota. Manajer Lin berteriak keras dan cepat-cepat berjalan menuju pintu masuk kota. Sepertinya dia sudah menjadikan dirinya sebagai pengelola daerah pegunungan. Melihat itu, kerumunan di tempat latihan tidak berani untuk tidak hormat dan mereka segera mengikutinya. Jika mereka memiliki jejak kecurigaan terhadap manajer Lin sebelumnya, setelah melihat pasukan kota emas ungu, kecurigaan mereka menghilang seperti asap dan mereka sepenuhnya percaya apa yang dikatakannya sebelumnya. Melihat sekelompok besar orang melonjak, meskipun Chu Feng tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti arus orang ke pintu masuk kota dan untuk menyambut penguasa kota emas ungu. Meskipun dalam hatinya, dia tidak menempatkan kota emas ungu di matanya. Sebelum memiliki kekuatan absolut, dia tidak punya pilihan selain menyerah sementara. Setidaknya dia tidak bisa menyinggung perasaannya tanpa alasan. Chu Feng, keluarga Chu kamu tidak berlutut bahkan setelah melihat lencana Komandan Emas Ungu. Aku akan melaporkan itu kepada penguasa kota. Setelah mencapai pintu masuk kota, manajer Lin dengan dingin mengatakan itu kepada Chu Feng. Lakukan apa yang kamu inginkan. Chu Feng meliriknya dan tidak repot-repot membuang waktu pada orang kecil yang menikmati kesuksesannya. Ngef, tunggu sebentar. Rasa sakit akan datang untuk kamu. Manajer Lin juga mendengus dingin dan senyum dingin di sudut mulutnya menjadi lebih gelap. Gemuruh-gemuruh. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, suara gemuruh semakin dekat. Sangat cepat, mereka melihat siluet tentara kota emas ungu di dalam debu. Melihat tentara emas lapis baja yang terorganisir, hampir semua orang dikejutkan oleh keagungan. Pada saat itu, mereka yang memiliki konflik dengan keluarga Chu bersembunyi di hati mereka. Mereka merasa bahwa keluarga Chu akan memiliki bencana lain menuju jalan mereka. Untuk memikirkan cara sombong Chu Feng dan memikirkan situasi yang akan dihadapi Chu Feng, tidak perlu menyebutkan betapa bersemangatnya mereka. Di bawah tatapan tegang kerumunan, pasukan kota emas ungu dengan anggun tiba di pintu masuk kota Gunung Miring di bawah pimpinan Chen Hui. Kami memberi hormat kepada tuan kota. Melihat itu, palungan Lin cepat berlutut dan pada saat yang sama, banyak orang di tempat kejadian juga berlutut. Bahkan keluarga Chu berlutut. Menghadapi orang yang memiliki kendali paling besar atas kota emas ungu,
mereka tidak berani tidak sopan dengan cara apapun. Namun, Chu Feng masih berdiri. Chu Feng keterlaluan, berlutut di hadapan tuan kota. Manajer Lin menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Pria punya emas di lutut. Selain orang tua dan orang-orang yang aku berutang budi, aku, Chu Feng, bahkan tidak akan berlutut ke langit. Mengapa aku bahkan berlutut kepada orang lain? Petik 2. Kata-kata Chu Feng diarahkan ke Chen Hui. Dalam pandangannya, tidak ada jejak ketakutan. Sebaliknya, itu sangat jujur karena itu adalah kata-kata dari hatinya. Selain orang tua dan orang-orang yang berutang budi padanya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berlutut kepada orang lain. Itu terkait dengan martabatnya. Bagi manusia, bahkan jika mereka menyerah, akan ada garis bawah. Intinya Chu Feng baik-baik saja bahkan jika dia dipukul atau dihina. Namun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berlutut kepada orang lain. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, itu menakutkan Chu Yuan dan yang lainnya. Mereka merasa bahwa Chu Feng akan membuat marah Chen Hui. Adapun Palungan Lin dan yang lainnya, mereka sangat gembira. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng berani, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan seberani itu. Dia hanya memprovokasi Chen Hui dan itu juga seperti menamparkan wajahnya di depan orang banyak. Namun, ketika kerumunan sedang menunggu pertunjukan yang bagus untuk melihat bagaimana Chen Hui akan merawat Chu Feng, Chen Hui hanya tersenyum ringan, melompat dari kuda, dan berjalan menuju Chu Feng. Pada saat yang sama, beberapa petugas di belakangnya juga melompat dari kuda mereka, mengikuti Chen Hui dan berjalan menuju Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng? Chen Hui tersenyum sambil menilai Chu Feng. Dalam tatapannya, bahkan ada sedikit kekaguman. Itu aku, kata Chu Feng tidak dengan rendah hati atau dengan bangga. Sungguh seorang pemuda yang heroik, memiliki suasana seperti itu pada usia seperti itu. Ini benar-benar sangat jarang. Saat ia menghadapi sikap Chu Feng, Chen Hui tidak marah. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Chu dan berkata, "Siapa ayah Chu Feng?" "Aku ayah Chu Feng." Bocah ini masih muda sehingga kata-katanya mungkin sedikit mudah. Aku harap dia bisa dimaafkan. Chu Yuan bahkan berpikir bahwa Chen Hui akan menyakiti Chu Feng sehingga dia dengan cepat meminta Chu Feng. "Ah, tidak perlu bicara seperti itu. Memiliki putra seperti itu adalah nasib baik kamu, dan itu juga nasib baik kota emas ungu aku. Orang ini harus berkembang dengan baik." Petik 2. Keluarga Chu kamu telah melakukan pelayanan yang baik dengan menemukan tambang besi hitam. Jadi, aku menghadiahi putramu Chu Feng 1000 bed spiritual sehingga budidayanya dapat meningkat satu langkah lebih jauh dan berjuang untuk kemuliaan kota emas unguku di sekolah Azure Dragon. Petik 2. Adapun tambang besi hitam, keluarga Chu kamu bertanggung jawab untuk mengekstraksi mereka. Tidak ada ekstraksi yang harus diserahkan ke kota emas ungu aku. Semua itu milik keluarga Chu kamu. Petik 2. Selain itu, mulai hari ini, daerah pegunungan ini akan dikelola oleh keluarga Chu. Mereka yang berani tidak mendengarkan perintah keluarga Chu berarti mereka tidak mendengarkan aku, Chen Hui. Aku akan menghukumnya tanpa ampun. Petik 2. Suara Chen Hui sangat jernih, dan selain keheningan di mana-mana, kata-katanya jelas tercetak di telinga orang banyak. Pada saat itu, selain orang-orang dari kota emas ungu, hampir semua orang melebarkan mata dan mulut mereka dan sangat terkejut. Belum lagi manajer Lin dan mereka yang ingin keluarga Chu dipermalukan.
bahkan Chu Yuan dan keluarga Chu sendiri merasa bahwa itu tidak dapat diucapkan dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Situasi apa ini? Tidak hanya penguasa kota emas ungu tidak menghukum keluarga Chu karena sikap Chu Feng, ia bahkan memberi hadiah 1000 bed spiritual kepada Chu Feng. 1000 bed spiritual? Tidak hanya itu, dia bahkan menyerahkan tambang besi hitam kepada keluarga Chu. Nilai tambang besi hitam jauh melebihi 1000 bed spiritual. Jika semua itu diekstraksi, itu pasti akan bernilai puluhan ribu bed spiritual. Itu adalah kekayaan yang tak ternilai. Yang paling penting adalah dia membiarkan keluarga Chu mengelola daerah pegunungan. Apa itu tadi? Jika keluarga Chu mengelola, apa yang dilakukan manajer Lin? Tuanku, ini kamu, tidakkah kamu mengatakan sebelumnya bahwa daerah pegunungan akan dikelola oleh kantor pengawal harimau sengitku? Memang, pada saat itu, manajer Lin tidak bisa terus berlutut dan dia dengan cepat berdiri, berjalan di depan Chen Hui sambil gemetar ketakutan. Dia menggunakan nada kecil dan rendah untuk bertanya dengan tenang. Mendengar itu, ekspresi Chen Hui sedikit berubah dan dia menggunakan tatapan yang sangat dingin untuk memandang manajer Lin sambil berkata, "Perilaku moral kamu tidak pantas dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melayani aku." Seseorang mengambil badge komandan emas ungu orang ini dan memenggalnya. Petik 2. Bab 100 Pembasmian. Di bawah komando Chen Hui, dua petugas dengan agresif bergegas dan menyeret manajer Lin menjauh dari kerumunan. "Tuan Kota, tolong kasihanilah. Tuan Kota, kasihanilah." Petik 2. Itu menghancurkan manajer Lin dari ketakutan. Namun, tidak peduli berapa banyak lagi dia memohon, baik itu Chen Hui atau dua petugas, mereka tanpa ekspresi. Ketika dua petugas menyeretnya ke tanah kosong, salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dari pinggangnya, mengangkatnya, dan dengan suara keras, kepala manajer Lin jatuh ke tanah. Adegan itu menakutkan kerumunan. Hampir semua orang memiliki ekspresi kaget dan kepala mereka penuh kabut tanpa tahu harus berbuat apa. "Tuanku." Setelah memenggal kepala manajer Lin, salah satu petugas meletakkan lencana komandan emas ungu ke tangan Chen Hui. Chen Hui menerima lencana komando sambil tersenyum ketika dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang kota burung vermilion?" Chu Feng tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Pengalamannya terbatas sehingga dia tidak pernah mendengar tentang Vermilion Bird City. Melihat itu, Chen Hui ringan tersenyum dan menjelaskan dengan sabar, "Chu Feng, aku percaya bahwa kamu harus tahu bahwa 9 provinsi kami diperintah oleh dinasti Jiang. Untuk pemerintahan yang lebih baik, dinasti Jiang membiarkan 9 rumah pangeran untuk mengelola 9 provinsi. Orang yang memerintah provinsi Azure adalah rumah Pangeran Qilin." Petik 2. Sedangkan untuk Pangeran Mansion Qilin, untuk ketertiban lebih saat mengelola provinsi Azure, 8 kota kelas 1 dan 160 kota kelas 2 dipilih di seluruh provinsi Azure. Mereka menutupi seluruh provinsi Azure seolah-olah mereka membuang jaring. Adapun kota-kota, mereka memiliki wewenang yurisdiksi atas berbagai bidang. Petik 2. Kota emas unguku adalah kota kelas 2. Orang yang mengelola kota emas ungu aku bukanlah rumah Pangeran Qilin. Ini adalah kota kelas 1, kota burung vermilion. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Chen Hui, Chu Feng memiliki pemahaman baru yang lengkap tentang berbagai kekuatan di provinsi Azure. Chu Feng selalu merasa bahwa dinasti Jiang adalah penguasa dari 9 provinsi dan berbagai sekolah memerintah berbagai daerah.
Dia bahkan berpikir bahwa di dalam provinsi Azure, apa yang dikatakan sekolah Lin Yun adalah bagaimana semuanya berjalan. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Dapat dikatakan bahwa metode dinasti Jiang sangat cerdik karena klasifikasi sistem manajemen. Meskipun tidak akan mengganggu pengembangan berbagai sekolah, pada kenyataannya, itu masih erat memegang 9 provinsi di tangannya. Jika provinsi Azure dibagi menjadi 8 bagian, pengawas tertinggi di kota-kota di bagian ini adalah kota burung Vermilion. Dalam 10 hari, kota burung Vermilion akan menyelenggarakan majelis keunggulan baru. Petik 2. Majelis keunggulan baru ini adalah perbandingan keterampilan antara generasi muda. Namun, usianya terbatas dan hanya mereka yang di bawah 18 tahun yang dapat bergabung. Petik 2. Meskipun kamu masih muda, kamu masih bisa dianggap sebagai salah satu orang yang luar biasa di generasi muda. Jadi, aku ingin kamu mewakili kota emas ungu aku untuk bergabung dengan majelis keunggulan baru tahun ini, lanjut Chen Hui. Apa manfaat yang aku dapatkan dari bergabung dengan majelis ini? Tanya Chu Feng. Jika kamu hanya bergabung, tidak akan ada manfaatnya. Namun, jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, ada hadiah 5.000 bat spiritual, jelas Chen Hui. Tidak apa-apa, aku akan bergabung. Chu Feng mengangguk. 5.000 bat spiritual terlalu menarik baginya. Lalu diputuskan, aku akan memberikan lencana komandan emas ungu kepada kamu. Dengan itu, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota emas ungu aku. Temukan aku 5 hari kemudian dan aku akan mengirim orang untuk membawa kamu ke Vermilion Bird City. Petik 2. Setelah Chen Hui menyerahkan lencana komandan emas ungu ke Chu Feng, ia memimpin ribuan pasukannya pergi. Yang tersisa adalah sekelompok orang yang tidak pulih dari keterkejutan sebelumnya. Melihat lencana memerintah di tangan kirinya dan 1000 bat spiritual di nampan di tangan kanannya, Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Setelah berpikir sebentar namun tidak mendapatkan jawaban, Chu Feng tidak melanjutkan. Dia mengangkat lencana memerintah di tangannya dan berkata kepada orang banyak, apakah ada lagi yang menolak untuk mematuhi keluarga Chu aku? Kami bersedia mengikuti keluarga Chu dan kami bersumpah untuk setia dan berbakti. Begitu Chu Feng selesai berbicara, semua orang di sekitarnya berlutut. Dengan suara gemuruh, mereka bersumpah. Jika dikatakan bahwa mereka mengakui kesetiaan mereka sebelumnya kepada Chu Feng karena mereka dipaksa oleh kekuatannya, maka pada saat itu, mereka harus mengakui kesetiaan mereka karena mereka dipaksa oleh latar belakangnya. Dengan penguasa kota emas ungu sebagai pendukung, mereka benar-benar tidak berani menyinggung Chu Feng. Sangat bagus. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak perlu mulutmu untuk taat, aku membutuhkan hatimu. Aku, Chu Feng, tidak akan meninggalkan orang-orang yang tidak setia di sekitarku. Petik 2. Jadi, mereka yang ingin mengabdikan diri untuk keluarga Chu aku, mereka harus melakukan sesuatu. Bunuh semua orang dari kantor Escort First Tiger, keluarga Su, Ma, Wang, Zhao, dan Li Hu. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, itu sangat mengejutkan orang banyak. Bahkan anggota keluarga Chu sangat terkejut. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah membuat keluarga Zhao dan Li menyerah, dia akan memusnahkan mereka semua. Metode penanganan hal-hal itu harus dikatakan kejam. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak orang dewasa. Namun, Chu Feng yang baru berusia 15 tahun mengatakan itu.
Setelah itu, goncangan itu hanya berlangsung sebentar. Dengan sangat cepat, orang-orang mulai menyerang orang-orang dari keluarga Zhao, keluarga Li, dan kantor pengawal Harimau First. Untuk menunjukkan pengabdian mereka tidak punya pilihan selain melakukan itu. Di bawah pimpinan Chu Feng, meskipun kantor pengawal Harimau First, keluarga Zhao dan keluarga Li menentang, dengan sangat cepat, mereka masih kehilangan nyawa mereka. Kekuatan dari keluarga-keluarga yang datang ke kota Gunung Miring semuanya terbunuh. Tidak ada yang hidup. Itu bahkan bukan akhir. Setelah menghabisi orang-orang itu, Chu Feng mengumpulkan orang-orang yang ada di tempat kejadian dan memisahkan mereka menjadi kelompok-kelompok. Dia kemudian mengirim mereka ke kantor Escort First Tiger, keluarga Su, keluarga Wang, keluarga Ma, keluarga Zhao, dan keluarga Li untuk sepenuhnya menghilangkan akar mereka di daerah pegunungan. Saat Chu Feng secara pribadi mengarahkan pembantaian, Chen Hui memimpin pasukannya dan kembali ke kota emas ungu. Tuanku, apakah tambang besi hitam benar-benar akan sepenuhnya diberikan kepada keluarga Chu? Bagaimana dengan pajak kita ke kota burung Vermilion tahun ini? Seorang petugas bertanya dengan cemas. Apalagi yang bisa dilakukan? Bagaimana aku berani melawan orang itu? Jika pajak untuk kota burung Vermilion tahun ini tidak diberikan, paling banyak aku akan dihukum. Namun, jika orang itu tersinggung dan dia mengatakan beberapa kata-kata buruk di depan ayahnya, mungkin bahkan kepalaku tidak bisa disimpan. Petik 2. Saat masalah itu disebutkan, Chen Hui memiliki wajah tak berdaya. Ketika dia memikirkan adegan tadi hari ini, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada.